Kondisi ruas tol Soreang Pasir Koja atau Soroja Bandung, Jawa Barat mendadak macet panjang. Rupanya, kemacetan itu disebabkan oleh belasan mobil yang sengaja memblokir akses jalan tol. Dalam video berdurasi 45 detik itu, tampak beberapa mobil membentuk dua barisan dan berhenti di sisi bagian kiri tol Soroja Bandung. Melakukan klarifikasi sebagai berikut. Komunitas mobil itu akhirnya memberikan klarifikasi. Salah satu perwakilan komunitas itu menyebut video yang viral itu bukan bagian dari balap liar di tol Soroja, namun merupakan kopi darat atau kopdar atau pertemuan komunitas mobil. Mereka terlibat pun meminta maaf kepada pengguna jalan tol Soroja. Fakta yang terjadi pada saat kejadian adalah kopdar gabungan Car Enthusiast Bandung yang diikuti oleh 15 komunitas dilaksanakan pada tanggal 12 Maret. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dirugikan, khususnya pengguna jalan tol Soroja. Meski begitu, aksi sekelompok pengendara dari klub mobil ini tetap dikenakan sanksi tilang oleh Polda Jawa Barat. Ini sudah dilakukan tindakan yang bersangkutan, sudah dilakukan penilangan karena memang saat ini baru ditangani oleh PJR yang menangani jalan tol tersebut. Tidak hanya menjatuhkan sanksi tilang, petugas masih mendalami motif para pelaku serta kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia. 5 anggota keluarga tewas dalam musibah kebakaran sebuah ruko di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga menduga para korban terjebak di dalam ruko lantaran pintu terali dikunci dari luar oleh anak korban yang bermain futsal. Ada korban jiwa ini, kakinya kelihatan kebakaran. Warga sempat merekam insiden kebakaran ruko di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terjadi Selasa dini hari. Berpacu dengan waktu, warga berusaha membuka paksa pintu terali ruko yang terkunci. Warga berusaha menyelamatkan 5 anggota keluarga yang terjebak di dalam ruko. Sementara itu, api terus membesar dan membakar seisi ruko yang juga dijadikan bengkel kendaraan itu. Nahas, 5 penghuni ruko tersebut tidak dapat diselamatkan. Saya tendang-tendang tuh rolling door-nya gitu kan. Saya tendang, saya nggak mampu karena memang itu dikunci. Saya dengar bahwa di dalam itu ada orang minta tolong Pak, tolong. Saya makanya nangis karena saya nggak bisa buka, begitu ada ledakan, belum gitu kan, api keluar dari rolling door. Selasa pagi, lokasi kebakaran menjadi tontonan warga. Tampak garis polisi sudah membentang dan bagian depan ruko juga ditutup terpal. Menurut Ketua RT setempat, kelima korban tewas adalah satu keluarga, yakni suami istri serta 3 anak. Petugas menemukan jasad para korban di balik pintu terali ruko. Seperti diketahui, para korban baru 3 bulan mengontrak ruko ini. Terkait dengan pintu terali ruko yang terkunci, Ketua RT setempat menyebut sengaja dikunci dari luar oleh anak tertua korban, lantaran pergi bermain futsal tidak lama sebelum kebakaran terjadi. Pas udah jam 5 baru bisa ditanya anaknya bahwa memang sama dia dikunci dari luar. Kenapa? Dia mau main futsal, dia dari rumah itu keluar jam 12 malam. Ya, nah, alasan dia, tapi kuncinya dipegang mamanya. Kini jenazah para korban direncanakan diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian dilakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kebakaran. Fakih Haitami, Jakarta. Kebakaran lainnya terjadi di gudang elektronik, gudang sandal dan sepatu di Kompleks Pergudangan Margo Mulyo, Permai, Surabaya. Sementara di Wonogiri, Jawa Tengah, puluhan seniman reog melakukan aksi damai mendesak pemerintah segera mendaftarkan seni reog ke UNESCO. Selengkapnya dalam Indonesia 24 jam. Kebakaran hebat terjadi di gudang elektronik, gudang sandal dan sepatu di Komplek Pergudangan Margo Mulyo, Permai, Surabaya, Selasa pagi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi karena bahan yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api cepat membesar. Menurut keterangan saksi, api tiba-tiba membesar dari dalam gudang, bahkan besarnya api membuat gudang ambruk dan merambat ke gudang lainnya. Sebanyak 23 unit mobil pemadam termasuk 2 mobil Bronto Skylift dikerahkan untuk memadamkan api.
Menurut dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditafsir mencapai miliaran rupiah. Sebanyak 5 orang dalam satu keluarga warga Dusun Grudo di Jombang, Jawa Timur keracunan makanan setelah menyantap makanan bapeda Senin sore. Tragisnya, sang anak yang masih berusia 7 tahun meninggal dunia, sedangkan 4 anggota keluarga lainnya mengalami gejala pusing dan muntah. Pihak puskesmas dan kepolisian setempat langsung mendatangi lokasi untuk mengambil sejumlah sampel makanan sisa untuk diteliti. Saat ini 4 korban masih menjalani perawatan di Puskesmas Sumobito dan RSUD Jombang. Puluhan seniman reok Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah melakukan protes di alun-alun Giri Krida Bakti Selasa sore. Dalam aksi yang berlangsung dengan seni pertunjukan reok, para seniman ini juga melakukan orasi untuk mendesak pemerintah agar seni reok segera didaftarkan ke UNESCO sebelum diklaim oleh Malaysia. Aksi ini dilakukan sekaligus sebagai bentuk protes terhadap sikap Malaysia yang berencana mendaftarkan reok ke UNESCO sebagai warisan budaya mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.